Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester mata kuliah Perancangan Tata Letak Fasilitas dengan judul yang kami ambil dari artikel, yaitu Perancangan Usulan Tata Letak Fasilitas Pabrik di PT XYZ. Nah, pada presentasi ini kami akan menjelaskan proses perancangan tata letak, mulai dari identifikasi proses produksi, penyusunan activity relationship chart, from to chart, hingga menghasilkan alternatif layout menggunakan software block plan. Dengan saya, Anindya Kiken Adisti, dengan NIM 2023-0201-012. Dengan tugas saya di sini sebagai moderator yang membawa acara. Selanjutnya ada rekan saya. Saya Chelsea Kirana dengan NIM 2023-0201-109. Pada pembagian tugas kelompok, saya bertanggung jawab untuk mencari dan mengumpulkan jurnal atau artikel yang relevan sebagai referensi utama dalam penyusunan materi ini. Nama saya Febriani dengan NIM 2023-021-061. Di sini tugas saya yaitu mendownload aplikasi Blockplan sampai bisa digunakan. Perkenalkan, nama saya Maila Rahma dengan NIM 2023-0201-033. Di sini saya bertugas untuk memperoleh data yang dihasilkan dari jurnal, lalu di sini juga saya yang akan menjalankan simulasi block plan. Tanpa berlama-lama, langsung saja dimulai presentasinya dari pertama. Perlihatkan saya ya, yuk. Yang pertama yaitu kita download atau mengunduh aplikasi Blockplan-nya. Kita mendownload aplikasi Blockplan-nya melalui link atau software yang telah dikasih oleh dosen kita, Pak Abdul. Lalu setelah itu kita buka folder downloads. Lalu kita buka folder downloads. Nah, yang folder download Blockplan ini tuh kita pindahin ke drive C-nya agar bisa muncul di DOSBox-nya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Setelah Blockplan sudah dimasukin ke drive C, kita bisa buka dengan klik 2 kali DOSBox-nya. Nah, setelah itu akan muncul tampilan seperti ini ya teman-teman. Nah, setelah itu, agar kita bisa memasuki ke Blockplan atau bisa menggunakannya, kita ketik mount spasi titik 2 garis miring Blockplan. Setelah itu kita enter. Nah, nanti setelah itu kita akan mendapatkan teks drive C is mounted as a local directory. Nah, berarti itu tandanya udah berhasil di tahap pertama. Lalu kita klik lagi C atau C titik 2 garis miring. Nah, setelah itu kita klik bplan 90.exe. Nah, setelah itu kita langsung ditampilkan pada halaman utama sebelum kita bisa menggunakan Blockplan-nya. Begitu teman-teman. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya jika tampilan block plan-nya sudah seperti ini, yang pertama kita harus dapat datanya dulu. Nah, ini
adalah data yang kita dapat dari referensi jurnal yang kita gunakan. Yang pertama itu kita dapat nama-nama departemen atau stasiun kerja, berapa banyak yang kira-kira mau di-create. Nah, dari artikel jurnal itu ada 7 departemen, dengan departemen pertama itu gudang material, yang kedua itu shifting lever, yang ketiga front driller, yang keempat offline, yang kelima CPC, yang keenam NC scrap, dan yang ketujuh quality control. Nah, karena di block plan itu untuk menamai departemennya maksimal itu 8 karakter, jadi untuk memudahkan di sini tuh kita memisalkan nama-nama departemen ini dengan kode, yaitu gudang material dengan kode A, shifting lever dengan kode B, seterusnya sampai dengan quality control dikodekan dengan huruf G. Nah, selain itu kita juga mendapatkan masing-masing luas area departemennya. Ini bisa kita lihat. Lalu selain itu juga ada matriks kedekatan atau ARC dari masing-masing departemennya. Nah, jika kita sudah mendapatkan data ini baru bisa kita gunakan untuk simulasi di block plan. Yang pertama itu, di sini jika tampilan block plan-nya sudah seperti ini, kita klik enter pada keyboard. Lalu di sini ada data from disk or keyboard K, karena kita baru meng-create, jadi kita ketik K. Nah, kalau misalnya sudah punya datanya, sudah tersimpan di data block plan, kalian bisa ketik dengan D. Nah, karena kita baru mulai, jadi kita ketiknya K. Kita cut lalu enter. Nanti di sini selanjutnya ada number of departments, maksimalnya 18. Tadi kan di datanya kita memperoleh 7 departemen, jadi kita ketik 7. Lalu name of department 1, maksimalnya 8 karakter. Nah, kita pakainya yaitu kode-kode yang tadi kita misalkan dari masing-masing departemennya. Yang pertama itu kan A. Enter, lalu kita isi dengan luas areanya. Di sini A itu luas areanya adalah 105,84, lalu di enter. Terus name of department 2 ini kita lakukan sampai name of department yang ketujuh. Yang kedua B, areanya 106,2 C. Nah, ini sudah kita masukkan dari 7 departemen yang tadi kita mau kita simulasikan, lalu di enter. Nah, ini ada data dari hasil yang kita input. Nah, ini kita bisa cek nih, apakah datanya sudah benar atau masih ada yang salah. Nah, jika sudah benar, itu kita langsung aja, kan do you want to change department information? Kalau misalnya kalian mau masih ubah datanya atau masih ada data yang salah, itu kalian tinggal ketik Y, nanti di enter. Nah, di sini datanya sudah benar, jadi kita tinggal ketik N, lalu enter. Nah, selanjutnya yaitu di sini ada relationship chart. Nah, itu tuh kita masukin yang matriks kedekatan departemen ini. Ini bisa kita isi berdasarkan data yang kita punya.
Salah. Salah. Ini kita isi, sebelum itu kita cek dulu apakah input datanya sudah benar atau belum. Jika sudah benar, ini kita tinggal klik enter. Nah, sama seperti tadi, kalau misalnya mau diubah, itu bisa ketik Y, kalau misalnya tidak ingin ada yang diubah, kita bisa ketik no. Karena ini datanya sudah benar, ini kita tinggal ketik N, lalu enter. Nah, di sini tuh ada code score dari masing-masing nilai dari ARC-nya. Berdasarkan referensi jurnal yang kita punya, dia itu tidak mempunyai code score yang spesifik. Jadi dia memakai code score yang sudah ada di Blockpen. Jadi ini tidak perlu diubah-ubah. Jadi kita ketik N. Kalau teman-teman semua punya code score yang diatur oleh jurnal, itu kalian bisa ubah dengan ketiknya, nanti lalu bisa diubah. Ini kita enter. Lalu di sini juga tinggal ketik, kita enter. Nah, di sini kita bisa milih rasio dari hasil layout nanti yang akan dihasilkan dari simulasinya. Di sini kita pilih yang sel 2, tinggal ketik 2. Jika kalian mau yang 1, sel 3, sel 4, itu tinggal disesuaikan dengan nomor yang di atasnya. Ini kita ketik 2, lalu enter. Nah, di sini kalian tinggal ketik yes. Sumpah salah. Ulang, bisa. Oke, selanjutnya yaitu jika sudah di tahap ini, do you want to supply product information? Kita ketik N, lalu enter. Nah, ini kita masuk di menu ini nih. Sebelumnya kan kita sudah input datanya. Untuk save data yang sudah kita input, ini kita perlu ketik 5, save problem data, lalu enter. Nah, di sini kita tujuannya yaitu untuk menamai data yang sudah kita input. Kita misalkan namanya adalah project PTLF. Jika sudah dinamai, lalu kita enter. Nah, di sini jika memang sudah dinamai, itu nanti di sini ada nama data yang sudah kita input. Ini tuh tujuannya, jika nanti pada awal, kan sebelumnya ada pilihan antara this atau K. Nah, untuk kalau misalkan kita sudah punya data yang kita input, itu kita bisa memasukkan this, jadi kita bisa buka data yang sudah kita input sebelumnya. Lalu, untuk melihat hasil dari layout yang di-create, itu kita bisa ketik 3, lalu kita enter. Kita enter. Nah, lalu kita pilih nomor 4, automatic search. Nah, di sini kita bisa minta berapa banyak layout yang mau di-create. Nah, maksimalnya itu 20. Seperti dari jurnal yang menjadi referensi, itu kita create 5. Jadi kita ketik 5. Ini bisa diisi berapa aja dengan maksimal 20. Lalu kita enter. Nah, di sini itu adalah untuk departemen-departemen yang
difikskan lokasinya. Misalkan ada beberapa departemen yang misalnya departemen B kita ingin posisikan fix, yaitu nggak berubah-berubah, misalnya di H. Nah, itu bisa diatur di sini. Tapi berdasarkan jurnal yang kita pakai untuk referensi, ternyata tidak ada departemen yang difikskan lokasinya. Jadi di sini kita ketik N, lalu enter. Nah, di sini Blockpen akan meng-create layout-layout yang disimulasikan. Nah, di sini kita bisa lihat hasil dari skor dari masing-masing layout-nya. Bisa dilihat di sini untuk adjective score-nya itu tuh ada di layout 5 yang paling besar. Nah, lalu di real disk score-nya itu yang paling besar ada di nomor layout kedua. Nah, terus habis itu langsung kita ketik N, lalu enter. Nah, untuk melihat layout-layout yang sudah di-create itu kita ketik nomor 5. Lalu enter. Ini kita ketik starting point for review-nya itu 1, lalu enter. Nah, ini tuh hasil dari layout yang di-create oleh Blockplan. Yang pertama ini layout pertamanya dengan layout skornya itu 0,88. Lalu kita klik enter untuk melihat layout yang kedua. Nah, ini layout kedua dengan layout skornya sama 0,88. Ini layout ketiga dengan layout skornya 0,94. Lalu ini layout keempat dengan layout skornya 0,88. Lalu ini ada layout kelima dengan layout skornya 0,94. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan mengenai perancangan tata letak menggunakan software. Jadi, dari seluruh data yang diinput tadi, luas area dari ketujuh departemen serta activity relationship chart-nya dimasukkan ke dalam software Blockplan. Kami menjalankan proses analisis dengan menghasilkan 5 alternatif tata letak usulan. Nah, dari kelima alternatif tersebut, yang dipilih yaitu layout alternatif ke-4 sebagai tata letak terbaik. Selain memiliki nilai evaluasi yang paling optimal, layout tersebut juga sesuai dengan hasil yang kita ambil contohnya dari jurnal referensi yang kami gunakan. Kemudian secara visual susunan layout-nya menjadi 3 jalur utama. Yang pertama, lajur bawah terdiri dari Departemen 1, ada gudang material, Departemen 2 ada shifting lever, dan Departemen 4 ada offline. Selanjutnya ada yang di lajur tengah itu ditempati oleh Departemen 3, ada front derailleur yang menjadi area proses utama. Sedangkan di lajur atas terdiri dari Departemen 5, SPC, Departemen 6, NC Scrap, dan Departemen 7 ada Quality Control. Dengan susunan tersebut, hubungan antara departemen yang saling berinteraksi menjadi lebih dekat sehingga aliran material dapat berlangsung lebih efektif dan efisien. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa perancangan tata letak fasilitas menggunakan software Blockplan ini dapat membantu menghasilkan alternatif layout yang lebih efektif berdasarkan hubungan kedekatan antar departemen dan kebutuhan luas area. Baik, dengan demikian seluruh rangkaian presentasi dari kelompok kami telah selesai disampaikan. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Abdul selaku dosen pada mata kuliah PLTF ini. Semoga materi yang kami sampaikan dapat memberikan gambaran mengenai proses perancangan tata letak fasilitas menggunakan Blockplan. Kami juga memohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun isi presentasi. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih atas perhatian dari rekan-rekan semua dan seluruh pihak yang telah menyimak.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.